Halo saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya Jian MC Melinda dengan NPM 213128. Saya adalah mahasiswi STKIP Widya Yuwana dengan jurusan Pendidikan Teologi. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul 12 Langkah Mengaktifkan Partisipasi Jemaat Lingkungan. Buku ini ditulis oleh Anselmus Dahua, Master of Theology, kemudian diterbitkan oleh PT Canisius pada tahun 2014 dan dicetak ulang pada tahun 2015 dan 2016. Nah, buku ini disusun sebagai alat kerja dalam membangun jemaat yang aktif. Sehingga buku ini ditujukan kepada para pemimpin jemaat, para aktivis jemaat, para petugas pastoral, serta kita anak muda yang memiliki keprihatinan dan kepedulian terhadap permasalahan dalam menggerakkan partisipasi jemaat lingkungan. Nah, di dalam buku ini terdapat 12 bab di mana pada masing-masing babnya membahas mengenai langkah-langkah dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan. Nah, bab pertama dalam buku ini membahas mengenai langkah pertama dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara menciptakan suasana berjemaat yang menyenangkan. Bagaimana sih suasana berjemaat yang menyenangkan itu? Nah, buku ini menjelaskan bahwa suasana berjemaat yang menyenangkan merupakan situasi di mana jemaat dapat saling berkomunikasi, dapat saling berinteraksi dengan baik dan dengan harmonis karena didasari oleh cinta kasih. Lalu di dalam bab yang kedua, buku ini membahas langkah kedua untuk mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara menjalankan kepemimpinan yang partisipatoris. Kepemimpinan partisipatoris merupakan gaya atau cara memimpin dan mengelola lingkungan dengan melibatkan warga jemaat dalam proses pembicaraan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nah, di bab yang ketiga ini menjelaskan mengenai langkah ketiga dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara memiliki struktur pengurus lingkungan yang luas. Luas dalam artian seperti apa ya? Luas yang dimaksud di sini, jadi setiap anggota pengurus lingkungan tahu peran dan posisinya, tahu juga akan tanggung jawabnya, sehingga apabila ada seorang warga yang memiliki sebuah keperluan atau kebutuhan, ia bisa tahu kepada siapa dia akan meminta sebuah pelayanan. Lalu di dalam bab yang keempat ini membahas mengenai langkah keempat dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara memiliki tugas dan tujuan kepengurusan yang terjangkau. Terjangkau dalam artian kira-kira tugas dan tujuan tersebut bisa dicapai dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Kemudian dalam bab kelima ini membahas mengenai langkah kelima dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara memiliki program pembangunan jemaat yang terencana. Bab yang keenam menjelaskan mengenai langkah keenam dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara mengadakan rapat kepengurusan secara rutin dan berkala. Kemudian dalam bab ini akan dijelaskan rencana yang dimaksud itu rencana yang seperti apa ya. Di dalam bab yang ketujuh membahas mengenai langkah ketujuh dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara setiap pengurus memiliki yang namanya pertanggungjawaban. Nah, di sini juga akan dijelaskan nih harus bertanggung jawab dalam artian seperti apa, lalu apa sih pentingnya hal tersebut, kenyataannya seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk mencapainya. Lalu bab 8 membahas mengenai langkah ke-8 dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan,
yaitu dengan menciptakan suasana ibadah yang menggembirakan. Kemudian bab 9 membahas mengenai langkah ke-9 dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara melakukan kunjungan keluarga yang menyenangkan dan meringankan hati. Melalui kunjungan keluarga ini diharap baik pengurus dan juga warga masyarakat dapat menjadi lebih dekat dan akrab. Mungkin di dalam kunjungan tersebut, warga masyarakat dan pengurus bisa saling sharing mengenai pengalaman hidup dan juga hal-hal lain dengan terbuka dan juga bebas. Bab 10 ini membahas mengenai langkah ke-10 dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara mengatasi permasalahan yang dialami oleh jemaat lingkungan dengan segera, sehingga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan itu tetap terwujud. Kemudian bab 11 membahas mengenai langkah ke-11 dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan mengkondisikan supaya lingkungan jemaat berada dalam kondisi yang aman, sehingga ketika warga jemaat hendak keluar dari rumah untuk terutama melaksanakan kegiatan-kegiatan jemaat lingkungan dapat merasa aman dan tidak khawatir untuk meninggalkan rumah. Kemudian bab 11 membahas mengenai langkah ke-11 dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan mengkondisikan supaya lingkungan jemaat berada dalam kondisi yang aman. Lalu bab 12 membahas mengenai langkah ke-12 dalam mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan, yaitu dengan cara membantu warga jemaat untuk menyadari identitasnya sebagai orang beriman. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, buku ini menarik karena membahas permasalahan tugas pastoral yang terjadi saat ini, yaitu bagaimana cara mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan. Lalu yang kedua, buku ini dijelaskan secara jelas karena pada masing-masing langkah-langkah dijelaskan pengertiannya, kemudian pentingnya hal tersebut, lalu kenyataannya dalam kehidupan berjemaat lingkungan itu seperti apa, dan yang terakhir dijelaskan pula bagaimana kiat-kiat atau langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Yang ketiga, buku ini berisi poin-poin penting sehingga bersifat singkat dan juga padat. Yang keempat, poin-poin yang terdapat di dalam buku ini dicetak tebal dan juga dicetak miring sehingga memudahkan para pembaca untuk fokus terhadap poin-poin penting tersebut. Kemudian, bahasa yang digunakan di dalam buku ini mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian, kekurangan dari buku ini menurut saya karena buku ini memang menyajikan poin-poin penting sehingga sifatnya kurang mendalam. Kemudian, dari skala 1 sampai 10, saya memberikan penilaian 8,5 untuk buku ini. Sehingga saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama kepada para pemimpin jemaat, para aktivis jemaat, para petugas pastoral, dan juga kepada semua orang yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam dunia pastoral sekarang ini. Demikian review saya mengenai buku 12 langkah mengaktifkan partisipasi jemaat lingkungan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.